Salam damai, Shalom. Sebelum saya jelaskan sedikit perikop ini, mari kita sama-sama baca isinya dari kitab Amsal bab 17. Amsal Salomo. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Demikian Amsal Salomo. Saya menggarisbawahi ini atau memberi warna. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Artinya orang yang berpengetahuan itu kalau ngomong itu dipikir dulu, nggak langsung ngomong. Jadi kalau tidak tahu apa-apa, lebih baik tidak usah ngomong, nanti malah salah. Tapi juga orang bodoh juga ya seperti itu ya. Jadi orang pintar tuh kadang menahan, nggak ngomong. Tapi orang yang bodoh juga nggak ngomong juga. Jadi orang yang tidak ngomong itu belum tentu pintar. Mungkin orang itu memang nggak tahu apa-apa. Ya masih mending lah ya. Kalau udah bodoh, jadi diam saja supaya disangka bijak seperti ini. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Ya memang ya.
Jadi kalau diam itu bukan berarti kita orang yang bijak, belum tentu. Artinya diam belum berarti atau bukan berarti emas. Diam belum tentu emas. Ngomong juga belum tentu emas. Ya kadang diam itu adalah emas kalau pada kondisi tertentu. Jadi intinya adalah kita harus tahu saat dimana kita ngomong, saat dimana kita bicara, dan saat dimana kita diam. Bicara pada saat yang salah menjadi salah. Tidak bicara pada saat yang benar menjadi salah. Nah, saatnya sudah benar, bicaralah, jangan diam. Misalnya apa? Misalnya ada kegiatan korupsi. Ngomong, kasih tahu, jangan diam aja. Anda meminta pembayaran tapi tidak memberikan tanda terima, Anda mungkin bisa dicap tidak transparan, tidak akuntabel, bahkan korupsi. Artinya tidak resmi. Jadi soal uang itu sangat penting, harus pakai tanda terima. Anda minta uang atau bagi pejabat negara atau pemerintahan, Anda memungut uang tapi tidak memberikan tanda terima, jangan-jangan uangnya untuk apa itu? Nggak jelas ya. Jangan-jangan sudah di markup, harganya mungkin nggak segitu, tapi Anda karena Anda takut ketahuan, Anda nggak memberi tanda terima. Jadi ya harus hati-hati, ya harus transparan. Kalau kita melihat sesuatu yang seperti itu, kita harus ngomong, jangan diam aja. Di Indonesia ini karena banyak yang diam, akhirnya ya itu korupsi terus saja. Karena apa? Karena ada orang yang mau menegur, lalu kamu malah merusak persahabatan. Gak usah ngomong aja. Yang korupsi biarkan korupsi. Ya nggak gitu ya. Kalau korupsi ditegur. Yang nggak memberi tanda terima ditegur. Suruh kasih tanda terima. Amsal Salomo isinya adalah kata-kata bijak dari Salomo, Raja Salomo. Di sini dikatakan, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Seorang anak itu kan mewarisi kekayaan orang tuanya ya, tetapi budak tidak mewarisi. Tetapi budak yang lebih pintar dari anak yang membuat malu itu lebih mendapatkan kepercayaan. Kan ada ya kadang, pernah nggak Anda, misalnya Anda punya kakak atau adik atau saudara ya, dan Anda punya teman ya. Nah, kakak atau adik Anda atau saudara Anda itu orangnya nggak bisa dipercaya. Dikasih uang, disuruh untuk beli ini, tapi malah diselewengkan. Sementara kita punya teman atau punya pegawai, kita percayakan dengan uang, disuruh beli ini, benar dibelikan benda itu. Nah, Anda lebih pilih siapa? Pilih saudara Anda, kakak atau adik Anda untuk diberikan uang, atau kepada orang lain yang lebih bisa dipercaya? Ya, tentu kita akan memberikan kepada orang yang bisa dipercaya ya, walaupun bukan saudara kita. Nah, itu maksudnya di sini nih. Anak yang membuat malu itu akan di bawah kekuasaan budak yang berakal budi. Jadi anak yang membuat malu, yang tidak tahu diri, itu nanti malah tidak akan mendapatkan kepercayaan. Malah sang bapa akan memberikan kuasa kepada budak ya, supaya menguasai anaknya yang tidak tahu diri, yang tidak tahu malu, yang sembarangan, yang suka judi, yang suka menyelewengkan ini, menyelewengkan itu, yang tidak bisa dipercaya, yang menghambur-hamburkan kekayaan orang tuanya, yang merugikan orang tuanya. Itu maksudnya ya. Dan bahkan budak pun dikatakan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Sementara anak itu sendiri mungkin nggak akan mendapatkan warisan ya. Demikian juga kita, pengikut Yesus. Jangan mengklaim bahwa kita sudah jadi Kristen, lalu kita akan masuk surga otomatis. Nggak bisa. Kita harus mau pikul salib. Sebagai bukti kita mengikuti Yesus, kita harus pikul salib. Kalau kita tidak mau mengikuti Yesus, Anda membohongi dirimu sendiri.
Anda tidak akan mendapat keselamatan. Jadi, udah jadi Kristen bagus, diajari yang bagus, praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, Anda bahkan lebih jelek daripada orang yang tidak diajari baik tetapi melakukan hal-hal yang baik. Kan ada itu ya, bukan orang Kristen, tidak diajari seperti ajaran kita yang baik, mengasihi, jujur, dan seterusnya. Bahkan diajari untuk bermusuhan. Tapi mereka tidak mempraktikkan ya, ajaran bermusuhan itu, sebaliknya mempraktikkan ajaran kita, ajaran kasih. Walaupun mereka bukan orang Kristen, tapi mereka mempraktikkan ajaran kasih. Mereka itu justru lebih baik daripada orang Kristen yang udah diajari yang baik, tapi tidak mempraktikkan. Nah, itu seperti ini ya. Seperti seorang budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Kita nih orang Kristen sudah diangkat menjadi anak-anak Bapa. Ya, tapi kalau kita tidak memikul salib kita sesuai dengan perintah Yesus, Anda tidak bisa menjadi pengikutku. Siapa yang ingin menjadi pengikutku, mereka harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku tiap hari dengan rajin. Banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini. Tapi supaya tidak panjang, maka saya persilakan saja bagi Anda yang mendapatkan tambahan pencerahan. Boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.